menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat,
dan menyembahnya mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, puji syukur untuk Allah, untuk keluarga, orang tua, para dewan guru yang sudah ikhlas, yang sudah rela untuk mendidik anak-anak, wabil khusus untuk dewan guru semua. Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala kepada mereka semua, limpahan ridho dan inayah kepada mereka semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada mereka semua dalam setiap urusan-urusan mereka semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik tahu kenapa sekarang kita dikumpulkan dalam acara apa? Acara Maulid Nabi. Apa arti Maulid Nabi? Maulid Nabi. Paham ya, hari ini adalah momentum acara kita untuk memperingati hari kelahiran daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang sudah mengagungkan nama beliau, mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk memperingati
membaca doa harian. Silakan Rasya. Beri tepuk tangan untuk temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10. Silakan. Tepuk tangan untuk temannya. Bismillahirrahmanirrahim.
membaca surah Al-Insan ayat 1 sampai 5. Silahkan. Kelompok santri menari tari pun antang, silakan. Kau tak berdoa untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa bukan karena harta. Kau kan jadi berharga, hati yang mulia, itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Kun anta tastajabana. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ku bahagia bukan menjadi dirinya, tapi apa adanya, hanya adanya. Diriku jadi diriku sendiri, ku rasa ini happy, ya itu pasti. Bukan kau tak perlu harta untuk menjadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa bukan karena harta. Kau kan jadi berharga, hati mulia, itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena dirinya. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena dirinya. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa bukan karena harta. Kau kan jadi berharga, hati mulia, itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri.
olahraga ya. Lanjut. Iya, lanjut dong ya. Teman kita sudah mau tampil nih. Kita saksikan penampilan dari teman kita membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya, maaf ya, tidak salah. Ternyata ayat 1 sampai 10 ya. Kita lanjut ya. Kalau ayam ketemu sama ayam bunyinya. Kalau kambing ketemu sama kambing bunyinya. Kalau kerbau ketemu sama kerbau bunyinya. Kalau sapi ketemu sama sapi bunyinya. Tapi kalau umat Islam ketemu dengan umat Islam bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan, Sohibul Fadilah, guru kita, orang tua kita, Al Ustadz Suherman beserta keluarga
Yuk sama-sama adik-adik kita doakan guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah murah. Dan yang saya hormati pula dan yang sama-sama kita muliakan, Bunda Rahmah dan juga Bapak Haji Agus selaku pimpinan umum Pondok Pesantren Al Hikmah, dan juga Majelis Taklim Asyatur Rahmah. Yuk juga sama-sama kita doakan adik-adik kepada Bunda dan juga keluarganya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya, amin. Allah murahkan rizkinya, semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, dan juga orang-orang yang selalu banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu marilah sama-sama kita mengingat kembali kisah lahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adik-adik, halo. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun 571 Masehi atau disebut juga dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu ada tentara pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha Habasyah untuk menghancurkan kota Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah melindungi kota Ka'bah sehingga Allah menurunkan burung ababil untuk menghancurkan Raja Abraha dan pasukan gajahnya. Dan Nabi Muhammad lahir pada tahun itu, pada waktu subuh tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, Nabi Muhammad harinya hari Senin lahirnya. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibundanya bernama Aminah binti Wahab. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Sebab apa? Sebab beliau ketika berada di dalam kandungan ibunya, berusia 2 bulan di kandungan ibunya, ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia, telah wafat. Jadi beliau lahir dalam keadaan yatim, tidak punya bapak. Nah, pada saat itu beliau bidan Rasulullah itu yang bernama Ummu Abdurrahman dan dibantu dengan Ummu Ainan, dan beliau itu pada usia beliau ketika kecil itu disusui oleh Suwaibah. Pertama ibu susunya Suwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Nah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Lalu pada usia beliau 6 tahun, ibunda tercintanya Sayyidah Aminah, ibundanya Rasulullah, meninggal dunia, sehingga beliau diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, kakeknya mengurus beliau pada usia beliau 6 tahun. 2 tahun kemudian setelah itu, lalu kakeknya juga meninggalkan beliau. Kakeknya telah wafat pada usia beliau 8 tahun. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang mana beliau juga telah lahir di tempat Abu Thalib, baginda Nabi itu. Nah, ini akhirnya pamannya yang bernama Abu Thalib telah merawat Nabi Muhammad dari umur usia 8 tahun hingga dewasa. Lalu pada saat kecil beliau mengembala
dan juga setelah sudah dewasa beliau diajak berniaga, berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Lalu pada usia 25 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang seorang saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah. Pada saat itu Siti Khadijah berusia 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun. Nah, pada saat setelah beliau menikah, beliau dikaruniai 7 orang anak. Yang pertama bernama Qasim, juga yang perempuan, yang laki-laki bernama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang perempuan bernama Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, dan Fatimah Zahra. Itulah anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat beliau berusia 30 tahun, beliau mempersatukan bangsa dengan meletakkan Hajar Aswad mulia itu, sehingga beliau dijuluki bernama Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Pada saat beliau usia 40 tahun, beliau mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi nabi terakhir, menjadi rasul terakhir, manusia yang paling mulia, akhlaknya luar biasa. Dan terus ketika itu beliau pada usia 63 tahun, lalu pada hari Senin beliau wafat. Jadi beliau wafat dan lahir sama harinya, hari Senin. Cuman beliau wafat pada usia 63 tahun. Dan tepatnya waktunya tanggalnya juga sama, 12 Rabiul Awal. Nah, untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tema pada kesempatan hari ini, pada kesempatan Maulid hari ini, yaitu meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengetahui sebagai santriawan dan santriwati, sebagai pelajar, kita harus mengetahui sifat yang wajib bagi Rasul dan sifat yang mustahil bagi Rasul, dan juga sifat yang jaiz bagi Rasul. Yang pertama, sifat yang wajib bagi Rasul ada berapa anak-anak? Ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama asidiku, ya artinya jujur atau benar, jujur dan benar. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mustahil Rasul itu al-kidbu, yaitu berbohong, berdusta. Maka oleh karena itu kita sebagai seorang pelajar, adik-adik, jangan pernah kita berdusta, jangan pernah kita berbohong. Kita harus utamakan sifat jujur, kita harus utamakan sifat benar kita, supaya kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Apa yang kedua? Sidik, amanah. Yang kedua adalah al-amanah, yaitu amanah, dipercaya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat amanah, orang yang sangat dipercaya. Nah, mustahil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Al-khianatu, yaitu khianat. Jadi Rasul tidak pernah khianat. Rasul selalu amanah. Ketika diberi kepercayaan selalu amanah. Oleh karena itu adik-adik yang nantinya akan menjadi calon ustadz dan ustadzah, di mana saja nanti jangan pernah berbohong, jangan pernah berdusta. Utamakan sifat jujur, sifat amanah, jangan pernah khianat. Dan yang ketiga, sifat Nabi yaitu tabligh. Artinya tabligh apa? Menyampaikan. Nah, Nabi selalu menyampaikan perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan Nabi selalu menyampaikan apa yang telah diturunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak pernah al-kitmanu, yaitu mengumpeti menyimpan, nggak pernah menyimpan ayat, nggak pernah menyimpan ilmu. Jadi nanti kalau misalkan kalian adik-adik semua sudah besar, sudah memiliki ilmu yang luas, maka wajib kalian semua menyampaikan ilmu-ilmu kalian kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, yang terakhir, sifat Nabi yaitu fatonah. Artinya fatonah yaitu cerdas. Nabi itu orangnya cerdas. Mustahil Nabi itu biladah, artinya bodoh. Maka kita sebagai seorang pelajar, adik-adik harus cerdas dalam belajar. Jangan pernah malas, jangan pernah bolos. Ketika belajar harus rajin supaya kita menjadi anak yang cerdas. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya saya ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, adik-adik. Ya. Siapa yang bisa jawab nih, saya kasih hadiah lagi. Ya. Sekarang saya tanya, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad SAW? Ayo nih, Rasya. Ya benar kan? Ya. Nah, yang kedua, terus selanjutnya, siapa yang tahu nama bidan Rasulullah? Ayo, siapa yang tahu nama bidan Rasulullah? Tadi kan sudah saya sebutkan. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Syafaat tahu? Hah? Ayo Syafaat. Syafaat, ayo Syafaat. Siapa nama bidan Rasulullah Syafaat? Ya, namanya siapa? Oh ya, nggak apa-apa, udah berani maju. Ya. Ayo, siapa yang tahu nama bidannya Rasulullah? Ayo, maju. Hah? Siapa yang tahu nama ibunda Rasulullah? Ayo, bagus. Ayo. Menghadap depan Balkis. Nah, tepuk tangan untuk Balkis. Nah, siapa yang tahu kakeknya Nabi Muhammad? Ayo nih yang maju nih. Ibam dikasih hadiah Ibam. Ibam mau yang mana? Ambil. Ya. Mana ini hadiah? Wahyu. Nanti ya. Ini aja dulu deh. Ibam ya. Ada 7, nggak apa-apa, 7-nya maju semua, ada 7. Terserah yang. Iya ada 7. Tapi salah satunya aja nggak apa-apa. Ayo. Ini depan ini. Tepuk tangan untuk temannya. Ayo, ada yang tahu lagi siapa selain Fatimah? Selain Fatimah siapa? Ayo maju. Ayo maju juga. Yang tadi Anaknya kan ada 7. siapa? Aku
Wahyu, bisa minta tolong kan ke belakang. Mundur. Ya. Pindah Abu Nur, Abu Bade. Duduk rapi, duduk rapi. Ya, siapa yang tahu hari kelahiran Nabi Muhammad? Ayo kamu maju. Nah, nih, dia. Nah, ayo, duduknya yang rapi, duduknya yang rapi. Nah, siapa yang tahu apa? Ayo. Oh, yang gede, iya. Yang gede, ayo, yang gede maju, yang gede jangan malu-malu ya, yang gede ya. Yang gede. Siapa yang tahu tanggal berapa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Ayo. Tanggal berapa? Dan di mana? Di mana dan tanggal berapa? Ayo. Ayo besar. Ayo, kamu tahu nggak? Ayo tanggal berapa dan di mana? Ayo yang gede. Hah? Ayo. Ada yang tahu nggak yang gede? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ayo. Tanggal berapa dan di mana? Ayo. Ayo maju. Ini yang perempuan tuh. Ayo. Ada yang tahu nggak? Hah? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Nah, masih banyak lagi nih. Siapa ya? Masih banyak tuh. Masih penuh. Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu nama mantunya Nabi Muhammad? Ayo, Rapid, ayo. Siapa? Mantunya. Ya, sebutkan Khulafaur Rasyidin. Oh, ya, sebutkan Khulafaur Rasyidin. Ada 4. Ayo, dapat dua nih. اللهم حصن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sallallahu alaihi wasallam.
silakan.